Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya mengucurkan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Atas nikmatnya pula pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam kesempatan pemberian materi daring pada acara MPLS kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita, Nabi besar, teladan umat manusia sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa terus belajar untuk mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS ini? Semoga kalian tetap semangat meskipun kita hidup di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah ketidakpastian, dan di tengah-tengah keterbatasan. Namun demikian, semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi semangat dan optimis yang tinggi untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Apalagi kalian sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempunyai cita-cita yang tinggi, optimis yang tinggi, jangan pesimis. Sehingga apa yang menjadi harapan kalian tercapai dengan sempurna dan bisa membanggakan orang tua kalian. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan berikan materi tentang pendampingan orang tua pada masa pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kenapa materi ini wajib disampaikan atau perlu disampaikan? Karena pada masa pandemi COVID-19 kita dihadapkan pada sesuatu yang serba terbatas. Bekerja dari rumah, belajar pun dari rumah, dan tentu saja harus menggunakan media internet untuk memudahkan pembelajaran kita. Nah, kenapa orang tua perlu mendampingi? Karena banyak pengalaman membuktikan, banyak sekali mereka yang tidak didampingi oleh orang tua, mereka bukannya belajar, tapi mereka malah menghabis-habisan kuota untuk hal-hal yang tidak perlu. Sehingga tujuan utama dari pendidikan nasional, yaitu mencetak insan yang bertakwa, cerdas, tidak akan tercapai kalau misalnya pembelajarannya tidak didampingi, sehingga orang tua tidak bisa mengontrol apakah benar siswanya belajar atau hanya berselancar di dunia maya melakukan hal-hal yang tidak perlu. Oleh sebab itu, materi ini penting disampaikan. Anak-anakku sekalian, dalam materi ini ada 3 komponen dalam pembelajaran media daring ini. Siapa saja yang dilibatkan, yaitu guru, orang tua, dan tentu saja siswanya itu sendiri. Tugas guru diantaranya yang pertama membantu siswa mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Yang kedua, melibatkan siswa untuk berkolaborasi belajar secara mandiri dan terbimbing. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru. Nah, itulah tugas guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian, prinsip bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Prinsip bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada masa COVID-19. Yang pertama, tentu saja mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa maupun guru. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan belajar tatap muka dalam rangka menjaga keselamatan siswa maupun guru supaya tidak tertular oleh virus COVID-19. Makanya yang diutamakan prinsipnya adalah keselamatan. Yang kedua, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan geografi siswa, dan kemampuan orang tua. Nah, di sini tentu saja berhubungan dengan kuota yang dimiliki oleh siswa.
Makanya dulu pemerintah pernah memberikan bantuan berupa kuota belajar. Itu dalam rangka memudahkan siswa untuk belajar menggunakan internet. Karena tidak semua orang tua mampu membeli internet, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak untuk waktu yang tidak terhingga. Jadi kemudian menyesuaikan juga dengan letak geografis. Kenapa? Karena ada beberapa tempat di lingkungan siswa yang tidak terjangkau oleh internet. Oleh sebab itu, siswa yang tidak mampu menjangkau dengan internet bisa melakukan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran luring atau di luar jaringan. Ini bisa dilakukan dengan sumber belajar seperti misalnya lingkungan sekitar, buku, majalah, ataupun bertanya kepada guru. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Nah, dalam pembelajaran masa pandemik ini betul-betul dituntut kreativitas dari guru maupun dari siswanya. Kenapa? Supaya pembelajaran tidak membosankan, kemudian pembelajaran membahagiakan bagi siswa, sehingga siswa antusias mengerjakan tugas. Nah, dalam masa pembelajaran ini peran orang tua sangat penting. Kenapa? Karena guru tidak bisa memantau langsung bertatap muka dengan siswa. Oleh sebab itu, orang tua perlu mendampingi apakah betul-betul siswanya melaksanakan tugas dari guru atau tidak. Makanya orang tua harus tahu kapan siswa mulai belajar, kapan berhentinya belajar. Dan diharapkan orang tua memeriksa apakah pekerjaan siswa itu sudah benar-benar dikerjakan atau tidak. Kenapa? Karena banyak pengalaman membuktikan banyak beberapa siswa dengan alasan tidak ada kuota, dengan alasan tidak terjangkau sinyal, tugas dari guru tidak dikerjakan, terbengkalai, sehingga tujuan utama dari pembelajaran tidak tercapai. Baik itu tujuan dari kompetensi dasarnya, tujuan kurikulumnya tidak tercapai sama sekali. Bahkan pengalaman membuktikan ada beberapa siswa di tiap kelas yang tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali dengan alasan tidak punya kuota. Padahal kuota sudah diberi oleh pemerintah, itu kuota pendidikan gratis. Oleh sebab itu, peranan orang tua sangat penting di sini. Saya mohon kepada kamu orang tua supaya mendampingi terus belajar kamu dalam masa pembelajaran online ini, supaya apa yang menjadi cita-cita kamu tercapai, harapan orang tua kamu tercapai, harapan kami sebagai pendidik pun tercapai, kurikulum tersampaikan dengan maksimal meskipun tidak sempurna. Pelaku pembelajaran dari ini sudah saya singgung tadi, yaitu orang tua, guru, dan siswa. Ketiga-tiganya diharapkan berkolaborasi aktif, menjalin kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa. Orang tua menyampaikan keluhan apabila siswanya anaknya tidak bisa belajar, guru memberikan solusi kepada siswa maupun orang tua bagaimana caranya supaya siswa bisa belajar dengan maksimal di tengah-tengah masa pandemi, dan siswa pun mampu mengerjakan tugas dengan maksimal sehingga tidak ada lagi tugas-tugas yang tertunda ataupun keteteran karena keterbatasan dari masa pandemi ini. Kemudian konten pembelajaran belajar dari rumah atau pembelajaran daring. Yang pertama tentu saja kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian disesuaikan juga dengan hasil dari musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah, ditunjang lagi dengan berbagai sumber. Desain pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jangkauan internet. Yang pertama, pembelajaran daring sumber belajarnya menggunakan jaringan internet. Kemudian, pembelajaran dilakukan dengan berbagai model, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Zoom Meeting, dan sebagainya, atau bisa menggunakan berbagai teknologi canggih lainnya. Bisa menggunakan, misalnya pemerintah memberikan bantuan berupa kuota pendidikan untuk belajar menggunakan internet. Bahkan untuk yang swasta berbayar bisa menggunakan ruang guru. Yang tidak berbayar, pemerintah menyediakan di TVRI, layanan TVRI. Itu sebetulnya kemudahan-kemudahan belajar bisa lebih maksimal pada saat ini karena bisa menggunakan berbagai media internet. Makin rajin membuka internet untuk hal-hal yang baik, makin cerdas anak itu.
Jadi tidak ada istilah belajar mengalami hambatan. Karena apa? Karena dengan internet kita bisa menjangkau ke seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Yang kedua, pembelajaran menggunakan TV dan radio. Sudah saya singgung tadi, ada media TVRI. Kemudian ada pembelajaran luring. Pembelajaran luring itu bagi mereka yang tidak terjangkau oleh internet, yaitu menggunakan LKS, buku pelajaran, kemudian sumber daya alam yang tersedia, lingkungan sekitarnya, ataupun media dari surat kabar. Nah, jadi itulah model pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ibu harapkan pada masa pandemi COVID-19 ini kalian bisa belajar dengan maksimal, tentu saja di bawah bimbingan orang tua dan guru, supaya belajar kalian lebih terpantau dan lebih terfokus. Demikian, bila ada kekurangan mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.